Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Balik lagi ya di channel Java Trade ya. Untuk kali ini saya tidak akan bertrading teman-teman. Jadi hari ini saya tidak akan bertrading. Hari ini saya mau fokus ya untuk teman-teman itu untuk pengenalan yang namanya indikator. Sebetulnya itu saya sangat melarang ya dalam penggunaan indikator, cuma ada beberapa trik ya, ada beberapa trik yang bisa dibilang golden moment juga ya dengan menggunakan indikator ya teman-teman ya. Dan ada beberapa teman-teman juga yang mungkin bertanya ya, indikator apa sih yang bagus untuk bertrading ya di binary? Indikator apa yang bagus digunakan saat trend, saat sideways atau lain-lain gitu ya teman-teman, misalkan seperti itu ya. Jadi pada momen-momen tertentu ya teman-teman ya. Jadi indikator itu sebetulnya nggak bisa ya digunakan dalam satu indikator itu digunakan dalam banyak tren, misalkan tren naik dan sideways, tidak bisa itu. Jadi biasanya digunakan dalam satu tren saja teman-teman, gitu teman-teman. Jadi nah untuk hari ini saya akan membahas tentang indikator yang namanya MA ya teman-teman ya. MA udah tahu kan ini MA itu singkatan dari moving average. Nah, moving average ya teman-teman ya. Nanti cara penggunaannya bagaimana, cara settingnya bagaimana, saya akan jelaskan semuanya di video ini. Serta golden momennya saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi disimak dari awal, jangan skip-skip. Oke, nanti saya akan jelaskan secara detail teman-teman. Baik teman-teman, saya perjelas dulu ya, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan indikator MA teman-teman. Indikator MA teman-teman. Indikator MA adalah ya, indikator MA itu berfungsi untuk memperhalus pergerakan harga pada market teman-teman. Nah, jadi ini kan candle naik turun seperti ini ya teman-teman ya. Nah, dengan menggunakan indikator MA nanti akan diperhalus nih candle-candle ini teman-teman, seperti itu. Nah, cara kerja MA sendiri itu yaitu mencari harga penutupan dari periode tertentu teman-teman, seperti itu ya. Dan cara menggunakan indikator MA sendiri cukup mudah teman-teman, yaitu dengan cara memilih ya. Di sini ada maaf teman-teman. Di sini ada yang namanya instrumen trading ya. Kalian bisa klik di sini. Dan di sini ada rata-rata gerak. Nah, kalian bisa klik di sini ya teman-teman ya. Lalu pilih indikator ya, ini rata-rata gerak ini ya. Sudah, nanti disesuaikan saja ya, lalu masukkan angka pada kolom periode sesuai kebutuhan ya teman-teman di sini ya. Nanti misal kita masukkan angka 10 teman-teman. Kita masukkan angka 10. Oke. Sebentar teman-teman. Misal kita masukkan di sini angka 10. Kenapa ya? Kenapa ya teman-teman? Kita misalkan di sini dimasukkan angka 10 ya teman-teman, misalkan ya. Nah, misalkan kita pilih angka 10 seperti ini. Nah, indikator MA itu terbagi atas beberapa indikator, tapi yang kita jelaskan hari ini indikator MA yang sederhana ya teman-teman ya. Sederhana dulu, nanti yang lainnya saya jelaskan di mungkin video selanjutnya ya teman-teman. Pokoknya hari ini kita bahas full tentang indikator MA ya teman-teman ya. Nah, 10 ya. Maka indikator MA ini akan mengambil harga penutupan dari 10 candlestick teman-teman. Dari 10 candlestick terakhir dan mencari rata-rata dari 10 candlestick tersebut. Nah, jadi 10 candlestick ini nanti segini misalkan itu akan cari rata-ratanya, nanti indikatornya itu bergerak mungkin seperti ini gitu teman-teman. Dan jika kita masukkan angka 50 maka indikator akan baca 50 candle teman-teman. Jadi misalkan tadi nggak dirubah ya sama saya ya, ada di yang 50 itu, maka indikatornya itu akan membaca 50 candle teman-teman. Nah, ini 50 candle ya. Jelas ya teman-teman ya. Indikator MA sendiri ya yang sering dipakai itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu simple moving average. Nah, ini yang simple, yang sederhana ya.
dan eksponensial ya teman-teman, moving average. Nah ini yang kedua ini ya teman-teman. Simple moving average adalah yang biasa disebut maaf teman-teman. Simple moving average itu biasa disebut yang namanya SMA teman-teman. Nah ini singkatan SMA itu simple moving average ya. Adalah jenis MA yang paling sederhana ini teman-teman ya, cukup masukkan angka pada kolom periode. Nah, gitu teman-teman ya. Pentingnya mengetahui dasar dari SMA ini agar teman-teman bisa mengedit nih dan maksimalkan settingan teman-teman, settingan indikator. Dan perlu diketahui ya, indikator SMA sendiri sifatnya tertunda teman-teman. Nah, jadi ya teman-teman hanya bisa melihat pergerakan yang sudah terjadi dan kemungkinan pergerakan berikutnya. Namun SMA tidak bisa memberikan kepastian harga berikutnya teman-teman akan bergerak kemana. Nah itu ya pentingnya, saya sudah bilang ya beberapa kali ya di video-video saya sebelumnya. Yang namanya indikator itu hanyalah bayangan dari candlenya kemana, baru indikator bergerak kemana teman-teman, seperti itu ya. Jadi bukan indikator dulu yang bergerak lalu akan muncul candle gitu teman-teman. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk memaksimalkan penggunaan indikator SMA ini kita bisa mungkin biasanya pakai 2 atau 3 ya teman-teman, 2 atau 3 indikator ya, 2 atau 3 indikator SMA teman-teman, dan warnanya dibedakan teman-teman. Jadi misalkan SMA 10 itu hijau, SMA 30 merah, dan SMA 50 kuning. Oke, mungkin kita terapkan saja ya teman-teman ya, supaya nggak bingung. Kita masuk ke sini di instrumen trading dan kita masuk ke rata-rata gerak atau MA ya teman-teman ya. Kita pakai yang 10 saja dulu, 10 ya. Kita pakai yang 10. Nah, ini kita warnanya hijau ya teman-teman ya. Hijau ya kita terapkan. Tambah lagi teman-teman. Oh ya, kenapa harus pakai 3 ya teman-temannya atau 2 ya? Karena kalau satu ini kita tetap nggak bisa ngebaca teman-teman. Nah, tuh tetap jadi susah ya, susah, bisa dibaca tapi susah. Jadi intinya begini teman-teman, indikator ini tuh pergerakannya seperti ini. Misalkan indikator di bawah yang namanya candle berarti tren sedang menunjukkan uptrend teman-teman, seperti itu. Tetapi kalau adanya candle di bawah yang namanya indikator berarti sedang downtrend, maaf ya teman-teman. Jadi seperti itu cara membacanya. Dan jika terjadi sideways maka indikatornya berada di tengah-tengah candle. Nah seperti ini. Ini adanya tengah-tengah candle, ini berarti ini momen sideways teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini untuk penggunaan satu indikator ya teman-teman. Coba kita pakai yang 2 indikator teman-teman. Nah ini pakai yang 10. Sekarang kita tambah lagi indikator ya, pakai yang tengah, berarti untuk tengahnya itu kita pakai yang merah saja teman-teman. Tengah itu berarti kan 10 sama 50, tengahnya itu kita ambil saja 30 teman-teman. 30 ya, kita warna merah ya teman-teman ya. Terapkan dan pakai lagi kita yang 50 teman-teman. Jadi lebih halus ya teman-teman ya. Pakai yang 50 nya itu warna kuning teman-teman biar jelas. Terapkan. Nah, oke, indikatornya ini sudah jadi teman-teman, sudah jadi indikatornya ini. Nah ini berarti di keterangan ini yang hijau ini membaca 10 candle teman-teman. Yang merah ini ya membaca 30, yang kuning ini membaca 50. Makanya yang warna kuning ini pergerakannya lebih halus dibanding warna merah dan apalagi warna hijau teman-teman. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi cara menggunakannya bagaimana teman-teman? Oke, kita cari momennya dulu. Misalkan teman-teman cari momennya dulu. Kita cari momennya dulu ya, yang bagus. Nah misalkan seperti ini teman-teman. Untuk menggunakan indikator MA ini misalkan seperti ini, tren terjadi naik. Nah
terjadi naik. Cirinya apa teman-teman? Cirinya seperti saya bilang tadi, candlestick-nya berada di atas garis teman-teman. Nah, di atas garis. Dan ya teman-teman, garis MA-nya sendiri 3 garis MA, MA10, MA30 dan MA50 ini sejajar ya teman-teman ya, sejajar. Nah, jadi urutannya jelas ya. Ini yang paling kecil, ini di atas ya. Ini yang sedang dan ini yang paling besar, teman-teman. Jadi urutannya seperti itu. Jelas. Nah, cara menggunakannya bagaimana, Kak? Cara menggunakannya begini, teman-teman. Setelah kalian mengetahui ya kalau misalkan ini sedang downtrend, 3 garis ini downtrend ya. 3 garis ini uptrend, teman-teman. Uptrend, teman-teman ya. Dan saat terjadinya penurunan menyentuh garis MA yang warna hijau, teman-teman. Di sini kalian bisa OP 3 menit, teman-teman. 3 menit sampai 5 menit, teman-teman. Seperti itu. Di sini kalian OP 1 2 3, kalian profit di sini, take profit ya, teman-teman ya. Begitu nyentuh lagi, kalian OP 1 2 3 di sini, take profit, teman-teman. Jadi cara penggunaannya seperti itu ya teman-teman ya. Cara penggunaannya seperti itu. Tetapi kalau dirasa si garis MA ini sudah mulai mendekati ya teman-teman, yang ini mendekati yang ini. Sudah, kalian jangan open posisi teman-teman. Jangan open posisi seperti itu ya teman-teman. Jangan open posisi. Nah, jadi di sini biasanya saat persilangan teman-teman. Nah, persilangan. Nanti membentuk tren baru teman-teman. Nah, dan saat downtrend teman-teman, saat downtrend itu kebalikannya ya, berarti yang kuningnya ini di atas, merah tetap di tengah ya. Nah, kalian harus perhatikan, merah ini harus tetap di tengah ya teman-teman. Merah tetap di tengah dan hijaunya di bawah, teman-teman. Saat posisi downtrend itu yang perlu diperhatikan itu ketika si candlenya itu menyentuh atas candlenya itu menyentuh dengan garis hijau, teman-teman. Nah, saat itu menyentuh, kalian bisa open posisi 3 sampai 5 menit, teman-teman. 3 sampai 5 menit kalian misalkan menyentuh di sini 1 2 3, di sini kalian profit ya, teman-teman, seperti itu. Dan kalau sudah mulai mendekat, ya sudah, jangan open posisi, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk menggunakan MA ini kalian ya harus sabar, teman-teman. Harus sabar untuk mendapatkan momen-momen yang bagus, teman-teman. Seperti itu. Nah, Kak, gimana kalau misalkan si candlenya itu menembus? Nah, menembus ya, teman-teman. Mana ya? Sebentar. Ini marketnya lagi jelek banget ini, teman-teman. Marketnya lagi jelek banget, teman-teman. Nah, marketnya ini lagi burik ya, teman-teman. Oke, saya jelaskan gini. Kak, gimana kalau misalkan menembus, teman-teman? Jadi pastikan juga misalkan kalian menggunakan 2MA ya. 2MA kita jangan pakai yang namanya misalkan yang kuning ini. Kalian cukup pakai 10 dan 30, teman-teman. Ini yang 10, ini yang 30. Misalkan ya, kalian pakai 2MA. Di sini menembus, teman-teman, persilangannya. Nah, jadi kalian cari titik crossnya, teman-teman ya. Titik persilangannya cari di sini. Jika candle yang lahir merah ya teman-teman, awalnya hijau ya, lalu merah, teman-teman, merah. Nah, ini hampir persilangan, kalian tunggu, teman-teman. Nah, candle yang lahir apa? Candle yang lahir merah lagi dan bersilang. Kalian bisa di sini open posisi ya, teman-teman, open posisi 1 sampai 3 menit bisa di situ open posisi, teman-teman. Jadi biasanya misalkan persilangannya bagus ya, merah gini, merah lagi ya, itu bisa lanjut downtrend, teman-teman, seperti itu. Tetapi jangan kalian ikuti misalkan seperti ini merah belum persilangan, teman-teman ya, lalu munculnya hijau, sudah, kalian jangan open posisi
turun ya, jangan open posisi. Seperti itu teman-teman. Kita tunggu lagi sampai benar-benar persilangan tapi munculnya warna merah candle-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk menggunakan garis MA ini ada dua cara ya teman-teman ya. Saat tren ya teman-teman. Maaf teman-teman, saat tren menunggu saat menyentuh teman-teman. Nah, misalkan seperti ini. Di sini open bisa 1 2 3 4 5, misalkan 3 sampai 5 menit, teman-teman. Seperti itu. Nanti misalkan di sini kalian loss ya, kalian bisa open posisi masih di sini, teman-teman. Nih, seperti ini. Kalian bisa open posisi di sini. Gitu, teman-teman. Tapi kalau seumpamanya sudah menurun ya sudah, jangan open posisi. Jadi kalian bisa open posisi saat terjadinya tren ya teman-teman, tren naik. Kalian bisa open posisi setelah candle menyentuh garis MA ini. Kalian bisa open posisi buy teman-teman. Begitu pula misalkan open posisi sell itu ketika tren turun menyentuh garis MA yang bawah teman-teman. Lalu bisa juga open kebalikan ya teman-teman, kebalikan dari tren ketika terjadinya cross atau persilangan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi cara menggunakannya, cara cari golden momennya ya seperti itu teman-teman. Tapi lebih baik jangan open posisi 1 menit ya, teman-teman. Sampai 1 menit itu sangat riskan ya kalau menggunakan indikator MA teman-teman. Jadi kalian bisa open posisi di 3 sampai 5 menit teman-teman. Untuk menggunakan indikator MA ya, tepatnya SMA ya teman-teman ya, simple moving average ya, seperti itu. Dan untuk settingannya sendiri tadi sudah saya kasih tahu ya teman-teman. Lebih bagus itu settingannya itu 10 dan 30 lalu 50. Nah, dan 10-nya itu warna hijau saja teman-teman, hijau. 30-nya warna merah dan 50-nya warna kuning teman-teman. Kenapa dibedakan? Karena biar tahu saat misalkan berada di atas garis warna hijau itu berarti sedang uptrend teman-teman. Berada di garis warna kuning itu berarti sedang downtrend teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk penjelasan tentang MA ini ya, sudah cukup jelas ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan itu bisa kalian tanyakan di kolom komentar teman-teman. Dan untuk video selanjutnya saya akan bahas yang tentang exponential moving average teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian ada pertanyaan apa, nanti saya akan jawab di video selanjutnya, disisipkan di tentang exponential moving average teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan tekan lonceng.